ورسول صلاح الجسد والقلب والرب ثواب إلى الروح كفة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وعلى نيت وبعنا يبقى علينا وعليكم فتوها العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء عاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba sawabi al-hani wa hawi al-ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fawzi bi jahi nabiyyikal ma'sum ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim. افتح علينا فتحا قريبا نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majlis kita dengan harapan dan doa senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah membaca Raudhul Adad, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita dan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Allah jaga para guru kita, jaga orang tua kita, jaga kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aham fikih ibadah dan kitab Fiqhul Manhaji fikih ibadah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan seperti biasa sebelumnya sedikit kita membahas dalam syair atau bait Taqiyyatul Awam yang masih di dalam penyebutan nama malaikat. Sampai terakhir kemarin kita membahas tentang malaikat Israel muwakkalun biqabdil arwah walahu a'wan. Malaikat Israel, malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa atau mencabut ruh dari setiap manusia dan makhluk, walahu a'wan. Yang pendapat-pendapatnya ada yang bilang ya malaikat Israel itu bukan satu. Malaikat Israel bukan satu, tapi setiap malaikat ada banyak yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa, semua disebutnya Israel. Ada enggak? Ada yang berpendapat mengatakan bahwasanya Israel itu satu. Pembantunya yang lain malaikat, bukan nama malaikat Israel, bukan. Yang membantu malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Membantunya kayak gimana? Sama. Membantunya juga pendapatnya beda-beda. Ada yang dibilang membantu yang mencabut nyawa, membantu mencabut nyawanya yang ketika dari kaki sampai kerongkongan, itu anak buahnya tuh, anak buah malaikat Israel. Ketika udah nyampe kerongkongan yang nyambut malaikat Israel. Ada juga yang bilang enggak,
semuanya yang nyabut, ya udah malaikat teman-temannya malaikat Israel itu nanti yang bawa ke Allah, baru malaikat Israelnya. Intinya malaikat-malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa disebutnya malaikat Israel. Yang selanjutnya Munkar wa Nakir, Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Mikael, Israfil, Israel. Munkar Nakir itu 5 dan 6. Ada 2 nih, 5 dan 6. Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir wa huma muwakkalan bi su'alil 'abdi fi qabrih. Munkar dan Nakir wa huma muwakkalan bi su'alil 'abdi fi qabrih anit tauhid wa din wan nubuwah. Munkar dan Nakir adalah malaikat yang nantinya ditanya diperintahkan untuk menanyakan kepada setiap hamba di dalam kuburnya. Ditanya tentang apa? Ditanya tentang tauhid dan permasalahan agama dan kenabian. Ditanya tentang tauhid, man rabbukannya, man dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka, wa man imamuka. Itu semua ditanya di kuburan oleh Munkar dan Nakir, yang sebagian pendapatnya mengatakan bahwasanya Munkar dan Nakir itu datang ketika langkah kaki terakhir dari orang yang ngikut dalam proses penguburan. Jadi ketika ditaruh di dalam kubur itu nggak langsung malaikat Munkar dan Nakir datang, enggak. Dia sampai semuanya sepi baru datang. Makanya pernah kita dengar ada orang yang bilang bahwasanya temenin tuh jenazah di dalam kuburannya, mau kata lu nggak baca Quran nggak apa-apa, yang penting jangan ada yang pulang, jangan ada yang pulang. Mau kata nggak baca Quran nggak apa-apa, enggak, kita bilang kalau nggak baca Quran juga ngapain. Cuma memang dari zahir hadisnya, dari tekstual hadisnya, malaikat Munkar nggak datang tuh sampai benar pulang orang semuanya, baru mereka mulai datang. Tapi di hadis lain enggak. Pernah ada satu kejadian, udah beberapa hari atau udah banyak orang yang pulang, masih ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali masih nguburin Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika nguburin Umar bin Khattab, datang malaikat Munkar dan Nakir. Sayyidina Ali masih di atas kuburan. Dan ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya Allah yang soleh, yang bisa mengetahui hal-hal gaib. Tapi bukan masalah jin, bukan. Jadi kalau orang mau lihat orang benar atau enggaknya, ketika dia bisa melihat masalah gaib, lihat dah keperluannya apa. Kalau dia bilang dia bisa melihat jin, dia bisa ngurusin jin dan jadi mainan, jangan kata-kata begini, jangan terlalu dipercaya. Jangan terlalu heboh kita sama orang-orang yang ngebahasnya masalah jin lah, masalah gaib ini segala macam. Nggak usah terlalu heboh. Karena yang kita tahu, yang guru-guru kita pun banyak yang bisa melihat hal-hal gaib, dari masalah jinnya, masalah setannya, dan masalah kayak tadi nih kuburan segala macam jenazah yang di dalamnya. Banyak yang bisa berbicara sama jin itu nggak 1-2 orang, banyak. Di Tarim itu kalau setiap ziarah hari Jumat pagi, itu kan ziarah umum disambalkan, pemakaman para wali. Itu biasanya memang turun-temurun ada yang mimpin. Turun-temurun ada yang mimpin. Dari bulan sampai sekarang, kemarin terakhir Habib Ali Masyhur, sekarang Habib Umar. Dulu dan nggak semua kuburan dibacain Fatihah, enggak. Jadi ada pos-posnya. Di pintu pertama misalnya ini kaki Muqaddam nanti digabungin sama siapa. Dan Abdurrahman Segaf digabungin sama siapa. Umar Muhdar digabungin sekelompok digabungin Fatihahnya. Anda lupa pernah satu masa siapa namanya jadi pemimpin yang buat ziarah di Sabah.
Orang ngeluh, orang ngeluh. Kok kalau beliau yang mimpin ziarah ini kelamaan? Ya setiap kuburan dibacain Fatihah. Setiap kuburan dibacain Fatihah. Karena dari dulu adatnya nggak begitu. Di tiap pos-posnya udah ada tuh siapa yang harus diberhenti. Bahkan ketahuan tuh baca Yasin di mananya, nggak setiap kuburan baca Yasin nggak. Ada kuburan-kuburan besarnya yang dibacain Yasin, ada sebagian cuma baca Fatihah doang. Jadi kemudian beliau mimpin kok lama banget ziarahnya, satu hampir semuanya dibaca Fatihah. Akhirnya orang ngeluh. Orang ngeluh, Habib, mohon maaf, bisa nggak ngikutin ziarahnya tuh kayak orang-orang terdahulu, yang ringkas, yang cepet gitu, nggak usah lama kayak gini, nggak usah. Nggak usah lah, lama, nggak usah lama kayak gini gitu. Dulu nggak kayak gini ke orang-orang. Kenapa Habib sekarang lama banget? Apa jawaban beliau? Beliau bilang, aneh nggak enak. Maksudnya nggak enak apa nih? Habis tiap ngelewatin kuburan, yang di kuburan teriak, Habib jangan lupa bacain Fatihah, ada khusus. Lewat satu kuburan nih, Habib, aneh Fatihahnya khusus dong, jangan digabungin sama yang lain. Setiap ada kuburan, aneh lewat ini nggak enak. Mereka pada minta nih, aneh lewat ini nggak enak. Jadi yang tahu hal-hal begini bisa ada orang soleh, bisa di luar orang soleh. Tapi biasanya kalau orang-orang soleh itu nggak jadiin mainan, nggak jadiin pembahasan. Dikit-dikit rumah lu banyak gini tuh, mau nggak ntar gue gini-gini. Mereka nggak ikut campur sama yang begituan tuh. Sibuk dengan ilmunya, sibuk dengan ibadahnya. Kalau orang minta tolong baru dibantuin. Tapi nggak dari awal hobinya ngomongin jin, mau dijak rumah orang. Masuk rumah orang dikit, jinnya begini nih. Masuk rumah dia dikit nih, jinnya begini. Nah ini nggak, bukan kebiasaan orang-orang soleh yang begini. Kalau orang-orang soleh nggak jadi pembahasan. Nah ini saya munkar dan akhirnya nggak selalu datang ketika orang udah sepi, nggak. Terkadang kalaupun orang udah masih rame, dia datang nggak masalah. Kayak keadaan Umar bin Khattab, baru dikuburin, diuruk, masih rame, masih ada Sayyidina Ali di situ. Tiba-tiba pas mau pulang, Sayyidina Ali ketawa. Pas mau pulang, Sayyidina Ali ketawa. Orang nanya, wahai Ali, nah ini sekali lagi kita bilang, perbedaan besar antara kita sama orang-orang soleh ketika ada jenazah. Kita ditarik nih, apalagi kalau jenazah orang-orang besar, itu biasanya ikut makamin dan ikut nganter jenazahnya dari rumahnya. Jadi kalau jarang banget orang yang kalau ada wafat meninggal langsung nungguin di kuburan atau di tempat sholat, enggak, datang ke rumahnya. Dia datang nih ke rumahnya. Misal kalau sananya lagi dekat Darul Mustafa, Darul Mustafa ke Zambar, itu mungkin kalau di sini jalan kaki dari sini mungkin ya, kalau nggak salah perhitungan bisa kurang bisa lebih dari sini sampai Tegal Parang, jalan raya Parang Madinah. Itu nganter jenazah jalan gitu, bareng-bareng baca semuanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan bawa jenazahnya itu ganti-gantian. Jadi habis ada orang yang bawa 6 orang nih, yang ke depan tuh yang pengen bawa lari ke depan nih, ntar disambut dari depan. Jadi kayak jenazah jalan sendiri ganti-gantian, biar semuanya dapat pahala gotong jenazah. Dan itu bukan haram sih, maksudnya kelihatan jelek banget. Kalau pas ada jenazah kita ketawa, udah hal yang paling jelek. Kalau ada jenazah kita ketawa. Beda dengan kita di sini. Kalau ada jenazah di dalam, yang di luar lagi jagain, ya udah ngobrol apa aja udah. Kadang-kadang ketawa dari luar sama kencengnya yang ngaji di dalam. Yang luar malah ketawa, lagi ngobrol sama kencengnya yang ngaji di dalam. Mungkin kalau dibilangin terkadang hibur jenazahnya atau hibur musibahnya, ngobrol dia ketawa, nggak masalah. Tapi terkadang banyakkan ketawa daripada ngaji, ini yang masalah nih. Kalau ente jagain tenda orang kawinan nggak apa-apa dah, tawa-tawa dah. Tapi kalau lagi ada jenazah ketawa-tawa, ini disuruh dah. Ini nggak masuk akal nih. Orang Nabi suruh ketika ngelihat mayat, ngelihat kuburan, ingat akhirat kok masih bisa ketawa-tawa. Makanya pas di kuburan Sayyidina Ali ketawa, orang nanya, "Malak ya Abul Hasan?" Wahai Ali, kenapa kau ini malah ketawa? Orang Umar bin Khattab baru di kuburan, tahu-tahu ini ketawa. Kata dia, ini justru ketawa gara-gara Umar. Anda justru ketawa gara-gara Umar. Kenapa memang?
Tadi malaikat munkar nakir datang, nanya ke Umar, hal ta'rif hadza syakhs, bilang gitu kan. Malaikat tuh sebagian bilang kayak bawa fotonya Nabi lah. Dari ke kuburan ditanya, tahu nggak ini siapa? Nanya tuh, nanya tentang Nabi ke Sayyidina Umar bin Khattab, tanya tahu nggak ini siapa? Apa jawab Sayyidina Umar? Masih nanya aneh, dia siapa? Tanya aja orang yang kenal aneh apa kagak? Tanya tuh orang kenal apa dan kagak? Wah, anda udah perang sama dia, anda tiap hari sama beliau. Kayak nanya lagi Nabi Muhammad ke siapa aneh siapa gitu. Kata Sayyidina Ali, bukan nanti balik yang gini nggak usah ditanya dah. Galangan dia daripada kita yang nanya gitu. Balik. Dengar tuh dari atas, dan itu masih ada Sayyidina Ali, berarti kan masih ramai kan? Berarti nggak mutlak. Ketika ada orang, orang dikuburin, nggak datang munkar dan nakir, kecuali orang udah sepi, nggak mutlak juga. Terkadang yang datang. Kalau gitu mohon maaf, gampang kita bayar orang aja. Jangan pulang-pulang dari kuburan orang tua kita sampai kiamat. Itu mau kerjaan nggak? Sampai gaji ya sebulan 4 juta lah. Boleh. Berapa kerjanya? Sehari 12 jam. Itu cari orang udah si malam si pagi. Jadi 12 jam tuh muter aja berdua udah gitu. Apa yang kerjanya? Tidur di kuburan. Maksudnya ngapain? Satu jangan kemana-mana udah. Pokoknya kalau ntar mak gue meninggal, lu tidur situ sampai kiamat terbu gaji. Enak orang tua kita yang bebas tuh, bebas pertanyaan munkar dan nakir. Jadi kalau begitu ntar kuburan yang lama gimana? Jadi masih ada orang akhirnya munkar nakir nggak jadi nanyain dia juga gitu. Enggak mutlak gitu. Maksudnya ada orang-orang pilihan yang dikasih jeda sama Allah, nggak langsung ditanya, ketika ditanya ditaruh di dalam kubur. Diintar-intarin dulu. Sampai orang semuanya sepi apa segala macam makinya. Yang mengambil hadis ini, yang biasanya bacain Quran di kuburan tuh, itu disuruh tuh orangnya buat langsung datang dari mulai dikuburnya. Jadi sebelum orang pulang dia udah datang. Biasanya begitu. Jadi misalnya dia dikuburin nih, kan biasa udah nyari tuh, yang yang gali kuburnya, yang mandi ini apa segala macam. Biasanya udah nyari juga yang ngajiin kubur siapa? Yang ngajiin kubur siapa? Nah itu udah dibilangin tuh, ntar jenazahnya dikuburnya pada zuhur. Jadi abang kalau bisa udah datang dah dari habis sholat zuhur. Jadi sebelum orang sepi dia udah datang. Habis itu diganti-gantian tuh selama 7 hari. Jadi mereka menganggap orang tuanya belum ditanya sampai hari ke-7 gitu. Tapi balik lagi tadi kita bilang, nggak semua, nggak mutlak bahwasanya ketika masih ada orang akhirnya nggak ditanya. Dalam hadis Nabi katakan, idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqa yuqalu li ahadihi ma'al munkar wal akhirun naqir. Kata Nabi, ketika seseorang di antara kalian dikubur, mayit kalian dikubur, bakal didatengin oleh 2 malaikat yang matanya satu hitam satu biru. Matanya satu hitam satu biru. Ada yang bilang yang biru malaikat munkar nakirnya nih, munkarnya yang biru, yang nakir yang hitam. Ada enggak? Katanya matanya satu hitam satu biru. Pokoknya gimana caranya dibikinnya serem aja dah gitu. Wakil in ahlul iman lahum mubashir wa sahih an munkar nakir lil mu'minin wa ghairu annahuma ya'tiyanil mu'minin muwaffaq ma'arifin min ghairi itlaqan wa iz'aj. Sebagian ulama bilang kalau buat orang-orang soleh munkar nakir itu mukanya nggak serem. Dibiasain dah biar kelihatan nggak serem. Datangnya nggak anggitin. Kalau buat orang-orang nggak soleh itu tiba-tiba kasarnya gitu. Kalau kita ngeliat di sosial media orang lagi tidur langsung diangkat didudukin. Depannya langsung muka orang serem. Mau gimana mau jawabnya udah. Kalau di film-film horor gitu, lagi berbalik, lagi tidur ngadep kanan nih, berbalik kiri ada setan gitu. Mau teriak aja bingung mau ngomong apa. Keadaannya begitu dah. Akhirnya ketika dia masih shock, bahasa gitu masih shock, masih kaget kan otaknya belum lempeng nih. Akhirnya ditanya nggak ada bisa jawabnya. Udah di situ tuh sampai akhirnya nggak bisa ditanya, nggak bisa jawab. Yang diketok, yang dipendem, yang ditendang, yang semua dilakuin di situ. Tapi kalau orang-orang soleh enggak, bahkan terkadang cuma datang doang nggak nanya, pulang lagi. Ada satu kisahnya
Ada orang sering jaga banget siwak, dan kali-kali kita bilang ini salah satu kisahnya nih, dari keajaiban siwak. Ya sering banget siwak kan nggak pernah ditinggalin. Ya siwak kan kita bilang ya pas sholat, ya siwakan baca Quran, siwak bangun tidur, siwakan mau tidur, siwakan. Ya dan semua keadaan kalau lagi nggak enak bau mulutnya juga disiwakan nggak apa-apa. Ya, yang paling tekan ini 4: sholat, puasa, sholat, baca Quran, sholat, bangun tidur, mau tidur. Sebagian menambahkan ketika mohon maaf pengen jima sama pasangannya. Dan ini jaga banget nih siwak sebelum tidur sama bangun tidur. Makanya berkali-kali kita bilang kalau punya siwak jangan satu, jangan. Kalau punya siwak jangan satu. Baru belajar siwak kan siwaknya satu ya nggak bakal ketemu dah. Nggak bakal ketemu. Pengen sholat, siwakku mana nih? Aduh di bawah bantal lagi. Akhirnya nggak jadi siwakan tuh. Siwaknya udah kejauhan duluan di bawah bantal. Ntar mau tidur, mau siwakan, tahu-tahu dicari siwaknya di bawah bantal, nggak ada. Di mana? Di baju koko. Nggak jadi lagi siwakan tuh. Akhirnya muter-muter aja siwak begitu. Makanya siwak minimal 3. Kalau kita bilang ya siwak minimal 3 di tempat atau di baju kita sholatnya di mukena kita ya. Yang satu di bawah bantal, satu lagi di kamar mandi. Jadi mau wudu, siwaknya ada di situ. Mau tidur, dari di bawah bantal. Mau sholat, dari. Jadi orang jaga banget siwaknya sebelum tidur sama bangun tidur. Pas dia meninggal dalam keadaan tidur. Jadi tidur, meninggal nggak bangun-bangun lagi. Ya semua tadi dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Pas di kuburan dibangunin nih. Ya karena orang soleh tadi kita bilang bangunnya pelan-pelan. Kalau lupa pak, bangun pak, maaf pak gitu ya. Pak bangun pak gitu. Pas melek dia bilang bentar bang, bentar. Siwakannya mana ya? Udah mati nih. Nanyain siwakannya mana ya pak? Ya kalau kita bilang pak, maaf pak, saya malaikat ini gitu. Bentar, saya belum siwakan ini gitu. Cari siwakannya nggak ketemu, kata malaikat biar nyari siwak sampai kiamat, dah balik dah. Udah. Kata malaikat nih orang yang begini nggak usah ditanya lagi udah. Siwak aja nggak pernah lepas, apalagi pertanyaan yang lah. Ini tinggal. Jadi datang mungkaran gitu pasti datang, tapi terkadang buat orang soleh dibilang pertanyaannya cuma formalitas doang, udah asalnya pulang. Buat orang-orang soleh itu. Makanya dibilang kemarin kita bilang kan al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu pos pertama menuju akhirat. Pos pertamanya udah gagal, jangan ngarep ke pos lain. Kayak ketemu munkar nakir udah nggak enak. Kayak di kuburan dari ketokin mulu, jangan ngarep yang lain lah. Kayak itu bilang orang-orang soleh ngarep kiamat buru-buru karena mereka ngerasa ada nikmat yang lebih besar setelah ini. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang fasik, nggak dah. Ya udah di kuburan aja lah, jangan pakai kiamat dah. Karena mereka tahu azabnya bakal lebih pedih nantinya. Ya kemarin kita pembahasan kita sampai ke dalam masalah sunnah. Yang kita katakan bahwasanya jangan sampai salah dalam memahami dengan mengatakan bahwasanya sunnah itu nggak diminta dalam agama. Perhatiin ya, setiap perkara yang diminta itu pasti ada pahalanya. Setiap perkara yang diminta pasti ada pahalanya. Sekarang kita tanya, sunnah ngelakuin hal yang sunnah ada pahalanya nggak? Ada. Berarti sunnah itu diminta. Contoh sebaliknya, hal yang mubah ada pahalanya nggak? Hal mubah nih, kayak ngapain hal mubah? Jalan, jogging di pagi hari tanpa niat olahraga misal, nonton film yang nggak ada auratnya dan nggak ada dosanya, dengerin musik yang ada dosanya, mubah apa sunnah? Mubah. Kira-kira kalau dikerjain dapat pahala nggak? Kalau nonton dapat pahala, mau nonton dulu kita ibadah paling gampang udah. Nonton aja nggak boleh keluar film baru nonton, ngapain mau ibadah Ustaz? Mau kemana tuh? Mau bioskop Ustaz, biasa ibadah gitu. Mau kemana tuh? Nonton konser, biasa ibadah gitu. Musik semua jadi pahala, ibadah semua jadi karena itu hal-hal mubah. Selama nggak dibarengi dengan hal yang haram. Hal yang mubah nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena emang nggak diminta sama Allah. Tapi sunnah dapat pahala yang menandakan bahwasanya hal-hal sunnah juga diminta. Jadi jangan pernah bilang ya namanya cuma sunnah doang nggak dikerjain juga nggak apa-apa, orang nggak diminta banget. Enggak, sunnah itu diminta. Tapi berbeda permintaannya dengan hal yang
wajib. Kalau yang wajib tuh kasarnya diminta banget, banget kudu gitu. Yang kalau nggak dikerjain dapat omelan. Tapi kalau sunnah enggak, kalau bisa dikerjain, yang nyuruh gira nggak dikerjain, ya udah, emang gua nggak minta banget, itu sunnah. Wali sholati aydan sunanun yutlabu minal musalli fi'luha. Dan dalam sholat juga ada sunnah-sunnahnya yang diminta kepada orang yang sholat untuk dikerjakan. Walakin la ala sabilil hatam, akan tetapi yang tadi kita bilang tak sama kayak hal yang wajib, gak diminta banget. Bihaitsu yazdaru thawabu sholat bifi'liha wa la iqaba ala tarkiha. Sekiranya kalau itu sunnah diamalin, nambah pahala sholatnya ya, tapi nggak ada hukuman kalau ditinggalkan. Tapi ingat ya, as-sunan tajburu ma khalal minal faraid. Sunnah emang sunnah, tapi terkadang salah satu fungsinya bisa menambah yang kurang dari hal-hal yang wajib. Bukan yang kurang nggak dikerjain, yang kurang bagus nilainya. Kita apa emang ya hadisnya ya, ada sering banget bilang, bukan nggak setuju sama Gus Paha, bukan meremehkan keilmuan beliau ilmunya masya Allah dan jauh di atas kita. Tapi terkadang banyak yang salah paham, karena beliau ini metodenya bikin orang tuh gampang dalam beribadah. Tapi kita yang dengar terkadang malah jadi lalai. Yang Gus Paha bilang tuh, sholat itu hidup itu nggak usah repot-repot, masuk surga nggak repot. Ngerjain yang wajib, jauhin yang haram, sama jangan nyakitin orang. Dan quotes beliau yang paling viral ya, salah satunya ini, masuk surga nggak susah, jalanin yang wajib, jauhin yang haram, jangan nyakitin orang. Karena emang itu dari Nabi sebenarnya rumusnya. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya pengen masuk surga, gimana caranya? Kata beliau, nggak usah repot-repot, sholat, puasa, haji, zakat, sambung tali silaturahim. Itu orang bilang, ya Rasulullah, demi Allah nih ya, kata misalnya nih, kata orang, demi Allah nih ya, saya nggak bakal tambah yang lain, yang ini aja saya kerjain. Kata Nabi, nggak apa-apa. Itu orang pulang. Ketika itu orang pulang, Nabi bilang ke sahabat yang lain, kalau benar omongannya, megang yang wajibnya ini benar nih, masuk surga tuh orang. Masuk surga dengan catatan ibadahnya benar, tapi yang wajibnya benar dari rukun syaratnya dan juga dari hatinya. Apaan? Gak merasa sombong, gak riya dan lain-lain. Nah, makanya orang-orang kayak kita disunahkan banget, makanya disuruh banget banyak-banyak ngelakuin hal yang sunnah. Kenapa? Karena nanti di akhirat ada persidangan kan, ada hisab lagi, kita tahunya. Dipanggil, fulanah maju nih. Masing-masing udah gemeteran duluan sebelum dipanggil. Pernah ngerasain nggak? Mungkin yang kuliah kalau kita bilang pengen presentasi, atau yang udah pernah sidang skripsi kan, pengen dipanggil, pengen datang harinya, deg-degannya gimana? Itu deg-degan itu kan nyiksa tuh sebelum waktunya, bener? Deg-degan itu nyiksa sebelum waktunya. Nah nanti nih, dalam kitab Sabil Idikar itu Imam Haddad bilang, matahari mendekat sampai orang keringetan sampai tenggelam itu belum ada Allahnya belum diperlihatkan. Jadi udah panas, keringetan, dicampur deg-degan lagi. Sampai saking deg-degannya dan takutnya orang kafir saat itu sampai bilang, wahai malaikat, udah saya neraka sekarang aja nih, saya nggak kuat nih begini nih. Nggak kuat panasnya, nggak kuat keringetannya, nggak kuat deg-degannya. Mereka mengira bahwasanya neraka lebih enak, lebih ringan daripada hisabnya. Paham nggak? Mereka bilang nih, ya Rabbi arihna walau ilan nar. Ya Allah, istirahatin kita dong meskipun di neraka. Bayangin coba, minta istirahat meskipun di neraka. Dua hal yang dibayangin. Apa dua hal yang dibayangin? Gimana capeknya hisab tuh? Kan neraka belum kelihatan nih. Tapi gimana capek dan parahnya hisab sampai orang kafir saat itu mikir kayaknya neraka lebih enteng dari ini. Capek banget nih. Dan dari situ kita bayangin lagi bahwasanya nggak ada azab yang lebih parah kecuali di dalam neraka. Kalau hisabnya udah begitu, nerakanya bagaimana? Baru dihisab doang, capeknya udah begitu, nerakanya bagaimana? Karena arina walau ilanar, ya Allah saya capek, udah dah neraka aja dah gitu.
Kita kalau orang-orang udah mulai capek, orang-orang mukmin udah mulai capek, baru tuh Nabi mohon kepada Allah mulailah hisabnya kalau bisa. Mulai hisabnya kalau bisa. Dipanggilin satu-satu, dah fulanah maju. Ditanya-tanyain sholatnya, puasanya itu. Ketika malaikat bilang ya Rasulullah, mohon maaf, si fulanah ini sholatnya banyak rusaknya. Sholatnya banyak rusak nih, dan yang di dalam ucapan sholatnya banyak rusaknya sholat wajib, bukan sholat sunnah, bukan. Ya Allah maaf, fulanah ini banyak rusak sholatnya, puasanya nggak bagus. Ya nanti ditanya sama Allah masalah sholatnya yang rusak, kata Allah coba lihat dah banyak sholat sunnahnya nggak? Banyak sholat sunnahnya nggak? Kalau ada sholat sunnahnya, ambil tuh sholat sunnah sedikit dan tambelin di yang jelek dari yang wajibnya. Sehingga terlihat agak sempurna. Dan nggak bisa puasa buat nambel sholat, nggak bisa. Sholat buat nambel puasa, nggak bisa. Setiap tambelan tuh dari jenis ibadah yang sama. Jadi kalau puasa kita nih, yang kita bilang puasa-puasa orang anak-anak TPA yang lagi belajar, ya habis subuh disuruh emaknya tidur dah biar tak lapar. Sama jadi ngikut tidur nih, gitu. Subuh tidur. Yang bangun zuhur nih, kayak adan-adan begini bangun nih, alhamdulillah bangun. Ya wudhu, sholat zuhur, baca Quran dah. Ya asal-asal kene aja, malu kan tentang Ramadan nggak baca Quran kan nih. Asal kene aja 3 lembar udah kunang-kunang tuh, subhanallahul azim. Lihat handphone sebentar, nyalain kipas, nyalain AC, rebah lagi. Bangunnya asar, enggak asar-asar banget, jam 4:30 baru bangun tuh. Jam 4:30 bangun, beres-beres, kamar, rapi-rapi, sholat asar jam 5. Sholat asar jam 5, keluar dah. Bawa motor, kalau bawa motor kuat banget dah. Mau kemana? Nyari buat bukaan, muter di tukar parang, Mampang, Pancoran, semua diputerin. Beli, maghrib pulang ke rumah dah. Buka puasa difotoin menunya. Tulis captionnya indahnya Ramadan. Indah buat lo doang. Begitu Ramadan gimana gak indah, puasa cuma sejam doang. Kan begini, yang begini kata ulama puasanya kurang bagus nih, makruh. Puasa kebanyakan tidur makruh nih. Ntar Ramadan sebenarnya sih bahasanya. Ramadan itu mahalnya Ramadan seseorang justru ketika dia ngerasain laparnya, bukan dihilangin laparnya. Mahalnya Ramadan buat seseorang itu adalah ketika dia paksain bangun buat ngerasain laparnya, bukan justru malah ditidurin biar gak berhasil lapar. Hilang puasanya, namanya anggap aja meditasi pingsan. Kan Ramadan bagusnya itu ketika memang dibangun paksa lapar buat ibadah, dipaksa dalam rasa laparnya, itu baru indahnya Ramadan di situ. Nanti ditanya malaikatnya, ya Allah puasanya jelek juga, gimana dong? Ditanya sama Allah, ada puasa sunnahnya enggak? Ada puasa sunnahnya enggak? Kalau ada, ambil tuh pahalanya, tambelin puasa wajibnya yang jelek. Makanya jangan ditinggalin kesempatan ibadah sunnah, jangan. Khususnya nih ya, kalau puasa nih buat kita nih yang udah ngaji nih, di hari-hari besar yang disunahkan buat puasa jangan ditinggalin. Muharram, 10 Muharram, hari Asyura, bulan Rajab, di awal Rajab sebagian pendapat tanggal 27 Rajab. Terus juga di hari-hari Dzulhijjah. Kapan lagi? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban nih, malam nisfu Sya'ban. Siangnya itu puasa tuh disunahin. Kata Nabi, qumu lailaha wa sumu naharaha. Malamnya gunain buat ibadah, banyak doa, baca Yasin, siangnya puasa. Yang begitu tuh minimal tuh begitu. Dan mohon maaf ya, kalau ada yang ingat-ingat dulunya ketika belum ngerti pelajaran, mohon maaf mungkin nggak tahu deh perempuan nakalnya sama kayak laki apa enggak. Kalau ada yang nggak puasa di luar, orang tuanya nggak tahu ngumpet-ngumpet dalam masa dia udah balik, ingetin tuh di kodok. Kodoknya gampangnya gimana? Itu di hari-hari besar kayak gitu tuh, jadi orang nggak curiga. Kalau kayak kita tiba-tiba puasa sunnah seminggu, orang curiga, bener nggak? Tiba-tiba bilang kemana, mak besok bangun ini saya mau sahur. Ada yang puasa apa? Pengen puasa aja, insya Allah 2 minggu lah puasa. Kenapa?
lagi ikut pesugihan mana tiba-tiba puasa 2 minggu. Ada pasti curigain kita menghidap tuh hari-hari besar. Nah memang besok ya, aku mau besok puasa. Nyatin kok ya mentok Senin Kamis. Ingat ya, sekali lagi puasa, sholat wajib yang kita tinggalkan di masa-masa nakal kita, nggak bakal pernah bisa diampuni dosanya sama Allah sekedar bertobat. Allah saya tobat pernah ninggalin sholat, ya Allah saya tobat pernah ninggalin puasa, nggak bakal diterima sampai dibayar dengan sholat dan puasa yang dikodok. Wahai sunan katsirah, dan sunnah sholat kata beliau banyak. Wahia tanqasimu fi majmu'iha ila sunanin tu'adda qabla sholat, wa sunanun tu'adda fi asna'iha, wa sunanun tu'adda aqibaha. Dan sunnah-sunnah ini ada 3 jenis kata beliau. Ada sunnah-sunnah yang sebelum sholat, sunnah-sunnah dalam atau ketika sholat, dan sunnah-sunnah setelah sholat. Ya, di antara sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat, ya di antara lain yang pertama adzan. Yang kemarin kita bahas panjang kan ya, adzan dan iqamah. Yang wasalid ittikhadu sutrati amamah. Sunnah dalam sholat, kalau kita ngerasa kita sholat di tempat yang bakal dilewatin sama orang, sunnah apa namanya, punya sutro ya. Ini kita kadang-kadang kebalik sutro, beda sama satir. Kalau tadi kan anda satir ya. Kalau satir kan biasanya penghalang tuh sok laki-laki sama perempuan. Ini nggak ada satirnya nih gitu kan. Ini sutro, bukan satir, bukan. Ya sutro itu apaan? Sutro itu sesuatu yang dijadikan di depan orang yang sholat. Ya, yang kalau ada orang pengen lewat bisa lewat tuh, tapi di atas penghalangnya tadi, itu namanya sutro. Kalau di masjid-masjid yang udah agak modern, yang agak menerapkan sunnah-sunnahnya, biasa ada tuh papan-papan kecil di pinggiran, di tembok-tembok, deretan mukena, bangku buat orang yang nggak bisa diri, ada gitu nih tuh papan-papan tuh. Itu diambil kalau mau sholat, ditaruh di depannya. Tahulu bainahu bainal marin, yang bisa menghalangi dia yang lagi sholat dengan orang yang pengen lewat. Sebenarnya nggak harus papan, bisa apaan? Bisa tembok. Jadi kalau sholat, kita nggak paham deh. Ada orang-orang kayaknya hobi banget sholat di tempat orang lewat. Kan kalau udah dilewatin sama orang-orang, dia ngomong sendiri kan. Kayak orang lagi sholat lu, kalian tapi nggak lewat-lewatin. Dosa lu yang dosa. Dan tahu pintu keluar di situ, dia sholat depan pintu lagi, nggak ada tempat yang lain emang. Soalnya kan di sini dekat AC, ya lu yang salah berarti. Ada peraturan nggak boleh ngelewatin orang yang sholat. Orang yang lagi sholatnya nggak boleh dilewatin. Itu dosa termasuk dosa besar. Bahkan sampai Nabi mengatakan, kalau ada seandainya orang yang lagi sholat ini, orang lagi sholat nih, kita mau lewat nih, daripada harus ngelewatin, kata Nabi, mendingan dia nunggu 40 tahun sampai orang kelar sholat. Daripada dosanya yang begitu menyeramkan, bikin dia lebih milih bertahan 40 tahun daripada harus lewatin orang yang sholat. Dan ada peraturan kan ya, kalau ada orang yang sholat terus ada orang yang mau lewatin, boleh dijagain. Kapan? Itu kalau ente udah sholat di belakang penjaga, maksudnya yang jagaan itu. Kalau ente sholat gak pakai gitu, ada yang lewatin, ente gak berhak pakai tangan begini, gak boleh. Jadi kalau ada orang mau sholat nih, saking bahaya, orang lagi sholat, saking bahayanya yang ngelewatin, itu boleh. Sunnahnya kalau mau kasih tahu begini, biar orang itu tahu kita lagi sholat. Lewatin, berdiriin tangannya gini, mungkin dia lagi main handphone, lagi ngobrol, gak sadar kan ya, tangannya gini, biar tahu kita lagi sholat. Kalau masih maksa jalan, itu berhak kita dorong. Tapi pelan-pelan aja, jangan berokin dua tangan, jangan batal sholat dong tadi. Udah gini masih lewat juga, tahu-tahu berdua kursi menjorokin aja, ya, begini doang. Bahkan boleh buat aku, nggak pelan-pelan, nggak bisa, agak dikencengin dikit gitu, biar dia sadar, gue lagi sholat gitu, boleh. Bahkan dulu di zaman Nabi, boleh pakai pedang. Jadi benar-benar ngalanginya itu, kalau ada pedang di samping, dikeluarin pedangnya digini. Kenapa? Biar tahu lagi sholat, jangan lewatin. Tapi tadi kalau orang ini sholatnya udah pakai sutro, sutronya di mana? Satu tembok, ada tiang-tiang nih. Jadi sunnahnya Nabi nih, Nabi kalau sholat tuh pakai apa namanya? Pakai tongkat beliau ditancepin. Beliau sholat di belakang tongkatnya. Nah kita nggak punya tongkat kan?
Ya incar tuh tembok tiang-tiang masjid ini. Itu ikutin Nabi begitu dan posisi agak miring ke kanan. Itu satu. Kalau nggak ada tembok, tiang. Kalau nggak ada tiang, apa namanya, tongkat. Bahkan kalau nggak ada bisa orang. Jadi kalau kita kadang-kadang sholat jamaah udah selesai nih kan ya. Kan orang-orang pada sholat sunnah masing-masing kan ya. Itu kalau kita nggak ke bagian depannya tembok, sholat di belakang orang yang lagi sholat, itu termasuk penjagaan. Sholat di belakang orang yang lagi sholat, itu termasuk penjagaannya. Awal ka'ayyam sudu amamahu musola, atau paling terakhir atau kalau enggak pakai sejadah. Pakai sejadah digelar dia sholat. Kalau orang udah pakai sejadah, ini batasannya nggak sampai ujung masjid enggak. Orang sholat nih, kan pakai sejadah nih. Kadang-kadang ada yang nggak berani lewatin gitu, dan jaraknya jauh padahal. Orang lagi sholat di mana? Di ujung belakang masjid. Jangan ntar kita lewatin lagi. Enggak. Kalau udah ada gambar sejadah, udah itu yang palingnya nggak boleh lewatin di bagian sejadahnya. Terakhir, kalau seandainya kita sholat di rumah, lantai doang atau pasir, itu bikinin garis pakai tangan. Nah kalau udah dibikinin garis, orangnya nggak boleh lewatin yang di dalam garis nih. Kalau depannya dilewatin udah nggak masalah. Ngerti ya? Terkadang di antara kita salah pahamnya, kayaknya kalau orang sholat nih, dia sholat, ini kan udah sejadah nih ya, misalnya nih, dia sholat di sini. Ini kalau di sini udah pakai sejadah nih, orang lewat sini boleh udah. Yang penting jangan lewat di sini, jangan. Dan nggak mesti ngormati dia sholat di shot keempat. Ini kan jauh kan dari tiang masjid ya, dari tembok masjid. Seakan-akan nggak boleh lewatinnya sampai mentok masjid. Jadi nggak benar-benar boleh lewatin di sini. Enggak, kalau udah pakai sejadah kok bebas. Di sini lewatin nggak masalah. Lewatin nggak masalah karena udah ada sejadah yang menjadi pembatas wilayah dia sampai situ doang. Gitu. Tadi lah balik lagi masalah ilmu. Banyak di antara kita yang nggak paham, akhirnya ada yang nggak pakai sutro, ada yang udah pakai sutro masih dilewatin, ada yang nggak ngerti batasan sampai sutro sampai mana boleh dilewatin ini. Di dalam hadisnya Nabi katakan, kalau Nabi Sayyidina Umar mengatakan Rasul itu kalau sholat Id, beliau memerintahkan untuk dibawain tongkat yang diletakkan di atas atau di depan, tidak ada di hadapannya. Fayusolli ilaiha wan nasu wara'ah. Dan Nabi sholat menghadap kepada tiang tersebut dan makmumnya di belakangnya. Wal afdal an takuna sutrah qariba min mawdi'is sujud. Dan afdalnya sutrohnya itu ya dekat kepala dia. Gitu. Jadi posisi sujud di mana? Di sini nih. Ya udah nih, tiangnya di sini. Jangan jauh, jangan. Pokoknya deketan amat tiangnya. Dan bisa dikatakan itu sebagai sutro kalau panjangnya 2/3 dari lengannya. Jadi kalau lengan umumnya yang kita baca di kitab, dari ujung jari sampai sikut itu 48 cm. Dari ujung jari tengah sampai sikut itu 48 cm. Berarti kalau 2/3-nya berapa ya? 48 dibagi 3, 16 kan ya? 16 kali 2, 32. Kan 2/3 kan? Berarti 32 cm. Jadi kalau pengen ngadain sutro, itu panjangnya minimal 32 cm. Atau untuk botol-botol yang minuman yang sleter tuh kayaknya masuk tuh, udah taruh ke minuman. Atau kalau kita lagi bawa ransel, atau yang pulang kuliah apa segala macam, bawa sleter depannya. Ya laptopnya posisinya seteran sendiri soalnya. Habis itu orang lewati nggak masalah. Dan itu juga lebih aman, lebih tenang daripada naruh tasnya di samping, di belakang. Akhirnya sholatnya deg-degan kan. Udah sholat tas gue, sholat tas gue. Setiap sujud ngelirik, habis sujud ngelirik gitu. Saya memang mikirin tas, ya taruh depan aja tasnya. Makanya penitipan di masjid itu penting tuh. Kenapa? Biar bikin orang sholatnya khusyuk. Karena yang nggak bikin khusyuk kalau kita sholat, terpaksa sholat di masjid yang kita lagi lewatin karena waktunya udah mau habis, tapi nggak ada penjaganya. Akhirnya udah deg-degan, sendalnya deg-degan, motornya deg-degan, handphonenya, tasnya semuanya. Emang hati kita isi dunia mulu, nggak mau kehilangan, udah jadi sholatnya bikin dunia. Paham ya? Ya kalau ada nama umat dan kita bahas, nah itu masalah sutroh nih. Amalin mulai sekarang. Kalau nanti kita di suatu saat dalam perjalanan, amalin tuh buat sholat pakai begitu. Minimal pakai tas atau botol air, tumbler, lapas segala macam yang gede-gede tinggi itu pakai. Amalin biar ngejalanin sunnah Nabi. Allahu a'lam. Kalau dijajanin sama teman yang kerja di tempat-tempat yang nggak jelas halal atau haramnya, makanan yang kita makan hukumnya gimana? Apakah nggak berkah?
Kalau dibilang nggak berkah bisa jadi, tapi kalau dibilang apakah haramnya enggak. Sama halnya uangnya juga nggak jelas halal haramnya, berarti makanannya juga sama, nggak jelas halal atau haramnya. Jadi syubhat, nggak jelas halal, nggak jelas haram. Tergantung duitnya begitu hukumnya, makanannya jadi begitu. Kalau kita tahu nih pekerjaan ini semua 100% haram, makanan yang kita makan pun haram jadinya. Kalau pas sholat berasa pengen buang angin, dalam hati ngomong ya batal dan wudhu lagi dah, tapi ternyata nggak jadi keluar Ustaz. Akhirnya kita lanjutin sholatnya batal nggak? Enggak. Ya kalau dia ngomong nih, aduh pengen kentut lagi, batalin dah, batal tuh. Kalau dia bilang nih, dia nyebut nih batalin dah, batal tuh langsung. Pas dia ngomong batalin dah, tahu-tahu anginnya hilang. Emang setannya begitu kan ya? Setannya itu kita bilang setan namanya kan apa namanya, khanzab. Setan yang godain lagi sholat namanya khanzab. Kalau yang lagi wudu namanya walhan. Yang lagi wudu tuh yang bikin kita lupa tadi udah berapa basuhan nih, 2 atau 3 udah rata belum, tuh walhan namanya. Kalau khanzab tuh yang bikin lupa rakaat, yang bikin mohon maaf berasa umurnya pengen kentut tuh dia nggak tahu kerjaannya ngapain. Itu orang pengen bikin orang bikin kentut gitu, nggak ngapain, nggak jelas, dia nggak paham, rajin banget pengen bikin orang kentut gitu. Jadi itu khanzab tuh ya, apa namanya, kalau dibilang nih pas berasa batalin dulu dah, batal tuh langsung. Pas dia nyebut gitu sakit perutnya hilang, ya nggak jadi dah, nggak udah batal ini. Tapi kalau dibilang aduh pengen kentut lagi, kalau kentut batal dah nih, kan dibilang kalau kan ya, kalau kentut batal dah nih, nggak jadi, enggak berarti karena emang dia nggak mau batalin, dia ngerasa kalau kentut dia batal dulu lagi dah gitu. Tapi kalau dibilang batalin dulu dah, batal berarti. Dalam berdagang apa saja yang membuat rezeki yang didapatin jadi nggak berkah. Kalau lupa ngasih hak pembeli, contoh jualan nasi goreng, lupa ngasih kerupuk atau sendok, apakah rezeki yang didapat jadi nggak berkah Ustaz? Ya kalau memang itu dan menjadi hak nih, ya kita bilang nih, dia beli nasi goreng di kita 15.000, ya dapat nasi gorengnya, dapat kerupuknya, ya dapat sendoknya gitu, tapi nggak dapat bungkus pakai tangan jadinya gitu. Ya pakai dapat nih, udah aku semua, kalau nggak dikasih berarti kurang gitu. Kurang apa namanya, kurang berkah nanti rezekinya. Gimana caranya kita kalau didatang minta maaf? Ya bang, kemarin pas datang ke sini nggak pakai sendok, maafin bang ya. Mau di gimana, gantiin sendoknya 2 sekarang, bagaimana nih gitu? Biar abang lebih cepat makannya kalau sendok 2 kali gitu. Ya atau enggak saya tambahin kerupuknya deh bang ya, gantiin sendok yang kemarin. Kalau bang, nggak usah bang, nggak apa-apa, saya makan di rumah juga kok, ada sendok di rumah, udah selesai. Ya kalau nggak ingat, ya udah ntar sedekahin aja 1.000, 2.000 dengan seharga sendok buat kasih pahalanya ke orang tersebut gitu. Kalau emang udah jadi haknya semuanya harus kasih. Ya jangan pakai digampangin. Kita udah bilang nih, ya 15.000 dapat kerupuk. Kalau ada orang mau beli, sebelum dibikinin ngomong dulu. Bang ada nasi goreng, ada, tapi kerupuknya habis bang. Gimana nih? Udah abang nggak pakai kerupuk. Ya ntar saya tambahin sebelah mananya biar 15.000. Udah gua nggak apa-apa, 15.000 aja tetap, kalau sakit kerupuk nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan langsung dibikinin aja. Ini bang 15.000 kerupuknya mana habis? Nah. Ngomong dari awal, kan kerupuk lumayan itu. Kalau gua hargain 3.000 gimana? Ngomong dulu. Apa kita semua jual nasi uduk kayaknya apa? Siapa yang kita jual lah semua. Yang kalau udah tertulis dalam kita paketannya harga sekian dapat ini. Kalau ada yang kurang ngomong dulu. Bu nasi ulamnya ada, ada, apa namanya masih komplit. Nah itu dia nih. Apa namanya itu kerupuknya nggak ada nih. Mau nggak, atau sambalnya habis, mau nggak, boleh dah, nggak apa-apa tetap gitu. Nasi uduk 7.000 pakai orek, pakai bihun misalnya gitu, masih ada nggak? Masih si orek bihunnya, nasinya kagak, mau nasi putih nggak gitu? Nggak mau, orang nasi uduk, nasi putih tawarin nggak jadi udah. Ya tapi tawarin dulu dari mana dasarnya. Nabi bilang kan, ketika beliau melihat orang yang jualan gandum, yang ditampilin yang bagus, yang dijual di bagian bawah meja yang udah basah. Jadi sejarahnya gandum itu kalau udah kehujanan kualitasnya nggak sama dengan gandum yang masih kering. Pas Nabi lagi mau beli, kok lihatnya orang nyendok ini bukan yang dari depannya tapi dari kolong. Ditanya sama Nabi, dipegang, ini apaan nih kok basah begini sih? Kata yang jual, ya Rasulullah maaf nih semalam kena hujan. Kata Nabi, kenapa nggak ditampilin biar orang tahu? Jadi kalau dia mau beli yang basah, mungkin dia bisa nawar, boleh nggak harganya dikurangi dikit? 15 kilo sampai 15, 12 daya yang basah ya? Udah nggak apa-apa. Jangan kita tampilin yang kering, yang bagus 15, ngambilnya dari harga 13.000, jangan. Itu yang nggak berkah. Mana sih, palanya masih ke belakang juga.
Wudhu di tempat ramai kan, kalau rambut bisa dari belakang Ustaz. Kalau cara basuh kuping nggak usah dibasuh. Ini kalau seandainya basuh telinga hukumnya apaan? Nutup aurat hukumnya apaan? Jaga yang wajib, tinggalin yang sunnah nggak apa-apa. Ya kita ninggalin basuhan telinga karena jaga aurat lah, nggak masalah. Ya kalau kerudungnya lebar Ustaz, elastis bisa masuk ke dalam, ya masukin. Udah di bawah tuh gitu. Misalnya pakai yang bergabung gitu kan nggak karya itu boleh. Ya nggak usah jangan dari luar, dalam nggak basuh namanya itu kalau dari luar, becek doang. Ini basah doang ntar yang ada. Lupa di bilangan rakaat. Kita udah ambil yang paling dikit Ustaz, tapi di akhir lupa sujud sahwi, nggak apa-apa. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau kelewatan ya udah kelewatan. Al-Quran kan dulu turunnya dari suara, terus sekarang ada Quran bahasa isyarat. Menurut Ustaz gimana? Boleh nggak? Diturunnya dari suara, terus sekarang ada Quran bahasa isyarat. Menurut Ustaz gimana? Boleh buat orang yang nggak ngerti. Ini esensi dari Quran itu kan firman Allah kan ya, perintah dan larangan. Ada orang yang nggak ngerti surat kita nih, ya terus gimana cara biar dia paham? Pakai bahasa isyarat, diajarin tuh biar dia ngerti inti dari suratnya. Boleh. Tapi kalau dulu sehat, bisa baca, bisa dengar, bisa ngomong, pelajarin Quran bahasa isyarat, mau ngapain? Tapi kalau buat mereka yang memang udah nggak bisa ngerti kecuali dengan bahasa isyarat, buat mengerti inti dari Quran ini nggak apa-apa. Ya biar dia ngerti Allah nggak bolehin riba, Allah nggak bolehin mabok, Allah nggak bolehin zina gitu, dia tahu. Boleh. Masih berarti sekarang surga neraka masih kosong, kan belum kiamat. Orang-orang masih dalam kubur, belum jadi syariah, kan? Ya cuma terus kalau waktu itu Nabi pas Isra Mi'raj katanya ngelihat yang di neraka banyak perempuan kayak gini, di surga banyak perempuan kayak gini, itu gimana? Itu bayangan yang Allah perlihatkan buat ngasih tahu umatnya nanti. Bayangan yang Allah perlihatkan buat kasih tahu kan, kasih Nabi kan akhirnya kan yang masuk surga nih bilang nih, yang masuk surga duluan gara-gara sering jaga wudu, habis itu sholat 2 rakaat sunnah wudu. Terus juga perempuan-perempuan nih yang begini sama suaminya begini masuk surga tanpa hisab, silakan pilih pintunya yang mana aja. Perempuan yang justru mengingkari kebaikan suaminya, itu saya lihat di neraka. Perempuan yang auratnya, mohon maaf, lebuk tubuhnya kelihatan, saya lihat di neraka. Buat dikasih tahu. Tahu gambaran yang Allah kasih tahu ke Nabi, karena Allah tahu Nabi gak pengen umatnya masuk neraka. Dikasih lihat sama Allah biar kasih tahu dah itulah. Jangan sampai gagal nanti masuk neraka. Ketika Munkar dan Nakir nanyain, itu mayat dibangunkan secara jasad atau ruhnya aja, dua-duanya, jasad dan ruh. Seperti halnya kayak orang biasa, tapi gimana ya? Hidupnya makin gini, bahasa kami hidupnya hidup barzah. Kehidupan barzah beda dengan kehidupan dunia. Mungkin kalau kita ngelihat gambarannya kayak gambaran kayak di visualisasikan gitu kan ya. Kayaknya badannya masih tiduran, orangnya bangun kan ya. Ruhnya dibangunin, bangun duduk, tapi dengan jasadnya tidur gitu. Tapi enggak, tapi nanti di kuburan berasanya enggak ada jasadnya, ada ruhnya. Sehingga berasa semuanya ketika diadab, badannya berasa, ruhnya berasa. Ketika dapat nikmat pun sama, semuanya berasa. Kalau kodok puasa terus sengaja dibatalin, kodoknya nambah nggak? Ya enggak, kan dia belum bayar doang. Dia utang puasa 11. Jadi dia mau kodok nih, pas lagi mau kodok siang-siang batal, kodoknya jadi 12. Ya takut kita kodok puasa jadinya. Enggak nambah, tapi belum kebayar. Tapi yang harus diperhatikan, puasa wajib, termasuk kodok puasa wajib kan nih. Sholat wajib itu haram dibatalkan tanpa ada kejadian yang mendesak. Itu sholat nih, Allahu Akbar. Temannya teriak, jalan doang dan dibatalin. Tadi lu tungguin gua sholat bentar, apa sih? Ternyata ketinggalan sholat dulu batalin. Haram itu. Lagi sholat Allahu Akbar. Kunci motor mana sih nih, orang lagi sholat lagi dan dikeser gitu dibatalin sholatnya. Kunci motor gak lihat apa lu gitu. Haram itu haram. Termasuk puasa. Makanya mohon maaf, ketika puasa wajib itu nggak boleh dibatalin sembarangan. Istri harus izinkan ke suaminya kalau waktunya masih panjang. Biar apa? Biar tiba-tiba suaminya nggak minta batalin, karena nggak boleh. Kudu ngomong dulu gitu. Jangan kalau puasa qadha, dan puasa qadha nih mau qadha puasa wajib nih. Kalau emang kita rasa kadang-kadang kita kerja atau hari-hari kita berat, ketika suami kita kerja megang anak sendirian, pilih hari-hari libur aja.
Sabtu Minggu lakinya ada di rumah bilang, bang besok saya mau puasa ya, kalau saya masih 8 ini. Besok udah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini saya minta maaf deh, saya mau ngotong puasa nih gitu. Yaudah kalau udah, iya paling pokoknya Sabtu Minggu dah ya pas abang di rumah, ntar biar anak-anak ada yang megangin. Kalau saya puasa, megang anak juga, masak juga, nyuci rumah, ngepel juga, benerin genteng juga, nggak kuat ya bang gitu. Udah, puasa dah tuh biar dibantuin, jangan maksa puasa, puasa aja Senin, nggak apa-apa, gampang, gak tuh anaknya gelidik. Masak juga, nyuci juga, masak juga, aduh gak kuat gue batalin dulu, haram itu. Makanya dari awal diantang-antangin dulu di hari yang dia bisa puasa gitu. Kalau dulu pernah ninggalin sholat, ganti kodok sholatnya gimana Ustaz? Ganti, nanti pernah ninggalin berapa? Duhur Ustaz 100 kali, duhur sholat 100 kali, sholat pada beri kodokan Allahu Akbar, dah sampai 100 kali. Sholatnya ya 100 kali, bukan niatnya doang 100. Oh sholat pada beri kodokan, sholat pada beri kodokan, sholat udah 100 baru Allahu Akbar, enggak masuk ini namanya. Enggak semua ngerjain sholatnya 100 kali. Ntar asar berapa ya? Asar kayaknya 85 kali, tulis semuanya pada berapa kali. Kita siap ngerjain sholat satu, coret satu, sampai selesai. Kan katanya nggak boleh kenyang, tapi ibu kita selalu ngomong makan yang banyak, badan dah kurus mah. Itu gimana tujuan batasin makan untuk kita? Makan nggak boleh sampai kenyang. Kenyangnya satu yang nggak boleh banget kenyang yang berlebihan. Kenyang yang standar banget sih nggak masalah. Lagi kalau emaknya bilang makan lu badan udah kurus juga, makan yang banyak. Emang kalau sekali lu makan satu magicom langsung gemuk? Enggak juga. Enggak, ada orang-orang yang memang badannya kurus, mau makan 3 piring kurus. Kalau udah maulid nih, dia makan 3/3, makan berdua. Kadang-kadang nampaknya selesai dipindah ke 4 orang tuh. Segitu juga. Ada yang pas maulid gak makan, cuma tempenya doang 2, naik sekilo. Ada. Ya itu kan begitu gimana ya? Udah gitu, makanya makan lagi lucu juga ya, makan biar gak kurus, bukan makan biar sehat. Ngapain makan biar gak kurus? Udah saya kurus juga ya udah kurus juga, makan biar sehat, bukan biar gemuk, bukan biar apa. Tapi intinya yang kalau kenyangnya yang parah banget itu yang baru dilarang. Tapi kalau kenyangnya yang biasa udah sampai kenyang merasa cukup nih, udah selesai nggak masalah gitu. Adab-adab perempuan ketika buang air, mohon maaf, boleh nggak perempuannya istinja sambil berdiri? Mohon maaf sekali lagi kembali ini. Ketika dia berdiri, yakin nggak semua bagian yang harus diistinjain bakal kena ketika berdiri? Intinya perempuan ketika dia jongkok untuk buang air kecil, mohon maaf ya, itu bagian yang terbuka dari kemaluannya, itu bagian yang semuanya harus kena air dibasuh. Kira-kira kalau dia berdiri kan otomatis gitu, jadi rapat kan? Kena nggak bagian yang tadi terbuka ketika jongkok? Kena nggak dibasuh dengan berdiri? Nah ini nggak tahu, jawab sendiri masing-masing. Ya pas dia berdiri kan otomatis jadi rapat kan ya. Sedangkan mohon maaf tadi itu yang ketika dia jongkok yang terbuka itu semuanya harus kena. Dan ketika dia diri bisa nggak kena? Kalau kayaknya nggak bisa, dan Ustaz jadi rapat begini nih ya, berarti nggak boleh. Dan mohon maaf ya. Sekali lagi kita bilang, salah satu kewajiban ketika mandi wajib, entah itu selesai haid atau selesai hubungan badan, atau mungkin yang bis mimpi keluar mani, itu salah satu kewajiban yang dibasuh ketika mandi wajib adalah bagian-bagian yang terlihat ketika dia buang air kecil dan buang air besar. Perkirakan ketika dia jongkok lagi buang air kecil atau buang air besar, bagian yang terbuka dari kubul dan duburnya bagian semani itu harus kebasuh ketika mandi wajib. Jadi bukan diri mandi selesai semuanya kebasuh sampai bawah, enggak. Dan mohon maaf, istinjanya cuma sekedar basah itu, enggak. Bagian yang terbuka ketika buang air itu harus kena. Makanya ada posisi, ada masanya ketika mandi wajib itu ada jongkoknya. Kenapa? Buat basuh itu tadi, seakan-akan dia habis buang air istinjain, itu harus kena. Bukan sekedar mandi wajib dia diri dibasahin semua rata, mohon maaf gitu, ketika bagian kemaluannya dibasuh sambil berdiri doang, itu nggak satu. Pasti ada bagian yang kebuka ketika buang air nggak kena kebasuh nantinya gitu. Takaran sutro itu lebarnya bukan tingginya, justru tingginya 32 cm. Kan tadi kita bilang tongkat, mana ada tongkat lebar 32 cm, bukan tongkat, namanya triplek ini mah. Ini kan batasan sholat itu tingginya 32 cm dengan dalil bahwasanya Nabi sering menjadikan
tongkatnya. Bayangin coba orang buat tongkat lebarnya 32 cm. Bukan tongkat itu, mah tukang buat triplek bener dah. Berarti batasannya panjangnya, tingginya, bukan lebarnya. Puasa siwakan boleh nggak? Boleh. Ya sebagian mazhab itu memperbolehkan sampai zuhur. Zuhur terakhir tuh siwakan. Sholat zuhur terakhir siwakan, dari zuhur sampai berbuka nggak usah. Ya karena memang kalau kata Imam Nawawi biar benar-benar berasa, mohon maaf ya, ada bau mulutnya. Karena bau mulutnya itu adalah yang dibilang lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi kan. Ya makanya kalau siwakan kata Imam Nawawi ntar hilang baunya, jangan siwakan gitu. Kalau guru-guru kita ya Habib Umar khususnya itu terakhir siwakan asar. Jadi di sholat asar nggak pakai siwakan lagi tuh, udah terakhir asar. Ya karena memang karena kita percaya bahwasanya bau mulut yang keluar dari mulut kita itu bukan dari gigi dan gusi, bukan, tapi dari perut yang kosong. Ya naik tuh ya aromanya ke atas. Jadi mau siwakan berapa kali pun gak bakal hilang. Gak percaya tes dah sendiri. Besok kalau puasa ambil kresek gitu, jam 1 lu buka, haha ciumin dah. Habis siwakan sama pingsan-pingsan juga paling. Ini yang sholat isyraq boleh dijamak nggak gitu? Oh sholat isyraq boleh sholat jamaah nggak? Sholat sunnah yang nggak pernah dijamaahkan sama Nabi berarti nggak disunahkan buat jamaah. Sholat duha boleh nggak jamaah? Sebenarnya bukan nggak boleh, nggak disunahkan. Kalau dibilang boleh aja, tapi nggak ada pahala jamaah nggak. Tapi di sekolah sering tuh ya adik-adik kita belajar sholat duha ketika istirahat diwajibin, itu ada gurunya jadi imam, itu pembelajaran. Dapat nggak pahala jamaahnya? Enggak, pahala pembelajarannya dapat. Pahala jamaahnya enggak, karena emang dari zaman Nabi duha nggak pernah jamaah. Kalau isyraq boleh nggak jamaah? Enggak. Niatnya gimana? Nawa itu sunnatal isyraq. Nawa itu sunnatal isyraq. Kalau nawa itu sunnatal isyraq sunnatan lillahi ta'ala boleh. Doanya gimana setelah sholat isyraq? Setahu nggak ada doa khususnya. Ya sholat isyraq nggak ada doa khususnya. Syaratnya apa? Syaratnya sama, semua syarat dan rukun sholat ada di sholat isyraq. Sholat sunnah, sholat wajib, rukun dan syaratnya itu sama. Yang dimaksud berkah yang gimana? Berkah tuh ini kalau kata Imam Sya'rawi, idza halla fil aulad aslahatu. Berkah tuh kalau jatuhnya ke anak, ini anak bakal jadi orang baik. Ya kalau jatuhnya ke hartanya bakal jadi berguna buat yang baik. Kalau dibilang kesehatan yang berkah, kesehatannya digunain buat yang baik-baik, itu berkah namanya. Mau hartanya sedikit tapi semua kebutuhannya ngerasa cukup, itu berkah namanya. Tapi udah hartanya banyak, ngerasa kurang aja. Padahal kalau kita bilang dihitung-hitung nih ya, dihitung-hitung kebutuhan sebulan suami, istri, anak 2 atau anak 3 misalnya kayaknya butuh 8 juta misal gitu. Gajinya suami 6 juta, dia kerja gaji 4 juta, kan masih lebih 2 juta harusnya. Tapi kurang mulu. Ini duit kemana ya? Harusnya kan 8 juta, masih lebih 2 juta. Ngapain jadi ngutang mulu kita di warung nih? Kenapa ini kemana? Lu kali beli-beli banyak cekot kali lu kagak, kata bininya. Bininya balikin, abang kayaknya banyak ngerokok apaan? Gue sekarang ngerokok ilegal yang murahan dikit. Enggak, gue juga gak ada ngerokok, tapi sekarang macam di salah-salahan aja. Nah itu bisa jadi tanda kurang berkah. Bahasanya itu hartanya, barangnya nggak tahu larinya kemana. Kalau ada orang dulu gampangnya gitu. Kalau orang nih hartanya nggak berkah, biasanya gambaran gitu, nggak tahu larinya kemana. Kalau sutranya pakai motor berarti posisi tidurin, jangan ditidurin, justru malah didiriin. Kan gue yang dari nyari tingginya, kalau ditidurin jadi lebar lagi urusannya nih. Kan kita bilang tadi ya, Nabi nancepin tongkatnya, bukan direbahin, bukan. Kalau sejadah baru direbahin, jangan sejadah lu diriin, ke sejadah Aladin jadinya. Nah sejadah nih, kalau sejadah kan terusan sejadah digelar sejadah. Sejadah dari dulu posisi digelar, nggak ada sejadah diri, pas sejadah sirkus. Sejadah dari dulu digelar. Kalau sejadah, tapi kalau bentuknya barang, tongkat, tas tadi kita bilang laptop, ya terus ransel, botol, itu didiriin karena dicari 32 cm-nya. Tapi kalau sejadah itu udah opsi terakhir ketika dia nggak punya barang yang bisa didiriin, makanya pakai sejadah. Ujung sejadah itu jadi pembatas. Jadi jangan botol direbahin, botol direbahin mau ngapain? Tak ada kecil lewat ditendang, hilang botol udah jadinya nggak salah, nggak khusyuk lagi soal dengan botol ini dari anak kecil tak.
Kalau jadi makmum mas bu, pas imam baca tasyahud awal, kita ikut baca tasyahud juga atau baca lain sama. Pokoknya kapan ente masuk ke dalam sholat, ikutin bacaan dan gerakan yang saat itu sedang berlangsung. Tapi nggak dihitung, maksudnya nggak dihitung. Misal kita masuk dari ruku, bukan dari ruku, dan dari i'tidal pas rakaat kedua sholat subuh. Habis i'tidal kan kudu kan nih, baca nggak kita baca, amin 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 amin. Setelah saya amin kan baca tuh fa'inna kata gede wala yang doa alaih fa'inna oleh yaziduman walain oleh yaziduman itu baca. Tapi ntar rakaat kedua saya kunut lagi Ustaz, kunut. Karena memang tadi yang pertama cuma ngikutin gerakan imam. Nanti pas inti rakaat kedua berarti itu kunut sendiri yang harus dilakukan gitu. Kalau sholat pakai sejadah berarti orang boleh lewat di depannya boleh, tapi di batasan di luar sejadah ya. Ya bukan binyak sejadahnya, masih ngeledek namanya nih. Ini sejadah nih, ini ujung ini, sini nih boleh. Asal jangan itu dia. Ini kan ada orang sholat nih, ini pakai botol nih. Di depan botol ini boleh, tapi di antara botol sama orang yang sholat itu nggak boleh. Sejadah juga sama. Ya sejadah ujung batasan sejadahnya itu boleh dilewati. Tapi kalau sejadahnya diinjak takut orang berubah jadi kuda-kuda, dia jadi berantem. Udah tahu lagi sholat kayak diinjak sejadahnya berantem sekalian dah. Kalau kita lagi sholat, terus ada anak yang lagi keselak makanan terus muntah, dan muntahannya ke sejadah kita yang di ujung, apakah sholat kita sah? Sejadahnya najis ya? Najis. Kok sejadahnya najis? Sholatnya sah? Iya, yang sah, yang najis kan sejadahnya, bukan ente kan? Sejadah itu, ya benar tidak bahas nih dalam masalah sujud kan? Sejadah itu nggak mutlak sepaket. Jadi kalau ujungnya ada najis, semuanya nggak boleh dipakai. Enggak. Karena yang diperlukan dari sejadah itu yang nempel dengan jidat, hidung. Kalau kena hidungnya juga ya, kalau nggak kena berarti nggak dianggap. Tapi namanya jidat, tangan, kaki ini dengkulnya sama kan? Kaki ama mau kena kita yang jatuh tuh ke atas sejadah, itu sebenarnya bagian sejadah yang penting yang nggak boleh najis. Tapi yang di samping tangan, ini kan ada orang ya, sholatnya badannya kurus, jadinya 1,5 meter. Yang sering rusak jamaah masjid begini. Ya udah kayak kalau sholat kudu banget bawa sejadah dari rumah. Udah gitu sejadahnya paling lebar sendirian. Lu mau ngapain? Ya orang dudukin nggak boleh juga, orang diri injak nggak boleh juga. Jangan begitu dah. Beli sejadah yang sesuai ukuran aja. Kalau badan lurus yang kecil tuh yang kayak orang dulu tuh yang kotakan kecil tuh. Kalau sih memang lebarnya tadi kita bilang 48 cm nggak apa ya? Lebarnya 60 cm ke samping nggak apa-apa dah, yang lebar-lebaran dikit. Apa namanya? Ya itu tadi pokoknya nggak apa namanya yang intinya itu yang nempel sama badan kita. Kalau nih sejadah nih ujungnya najis, kena tangan itu nggak pas lagi sujud, nggak kena, nggak masalah. Ubin najis, najis, kering tapi najisnya ya. Kita kelarin sejadah, sholat di atas yang boleh nggak? Boleh, karena yang najis ubinnya, dan itu nggak dianggap nembus sampai langit ketujuh, enggak. Udah bawahnya doang yang najis. Gitu. Kalau sholat 2 rakaat maghrib sempurna, pas sholat ketiga nggak pakai sunnah soalnya buru-buru karena dipanggil orang tuh boleh. Intinya setiap yang dibilang sunnah tuh boleh ditinggalkan. Ya kalau ada alasan yang lebih mendesak. Kalau enggak, kalau bisa jangan. Kita lagi berusaha hijrah berubah pakai kaos kaki setiap hari, tapi malah dikatain lu ribet banget dah. Ke warung doang pakai kaos kaki. Dibilang kan masih dekat dari rumah, nggak usah gitu-gitu banget. Yang penting akhlak sama sholatnya. Daripada gua keluar pakai kaos bola, kan udah pakai kaos kaki. Tentu kalau pakai kaos bola di kaki repotan lagi, kaos bola di kaki lagi naruhnya. Yang penting akhlak dan sholatnya. Ini kalau yang komentarin orang yang sering ngaji bener ya, ngaji fikihnya, ngaji nggak apa-apa dengerin. Itu kalau di komen masalah agama yang komen ustaz dengerin. Tapi kalau yang komen mohon maaf sama levelan yang kayak gini nggak usah didengerin. Kita pernah ngasih kaidah kan ya? Kita pernah ngasih kaidah. Ketika ente berubah jadi solehah, ada orang yang merasa tersindir dengan langsung tanpa kita ngomong apapun. Ente bentar jalan ya, iya bentar aku nyari gamis gue dulu. Itu ribet banget ke gamis, orang cuma nongkrong juga, mau ngaji weh. Enggak, ini udah biasa pakai gamis, udah nggak usah pakai gamis ngapain sih gue aja begini biasa aja. Udah pasti ada yang begitu. Jadi ketika kita mempromosikan, deklarasikan diri kita sedang berhijrah, jangan kaget kalau ada orang yang marah dan tersindir dengan sendirinya. Itu pasti ada. Nggak usah dipikirin, nggak usah, biarin aja. Udah nggak ada mau ngomong apa. Kalau lu bilang ribet kayak apa segala macam, gue lebih memilih berhati-hati. Daripada aurat gue kelihatan meskipun cuma ke warung dekat rumah. Nah yang model-model begini nih yang biasanya jemur baju depan rumah pakai dasar doang.
Lalu berbaju di rumah pakai daster pendek, itu tangan lo kelihatan. Ya orang cuma depan rumah, emang ke depan rumah orang merem nggak depan rumah lo? Tulisin gitu ke depan rumah kita, harap merem kalau rumah saya kan kagak. Nah kalau lo keluar berarti siap dilihatin orang. Ketika siap dilihatin orang, bersiaplah dengan keadaan yang auratnya udah ketutup. Gitu. Jadi kaidah menutup aurat tuh gitu. Kapan ada kemungkinan orang melihat kita, orang-orang yang nggak boleh melihat aurat kita, berarti saat itu pula kita diwajibkan nutup aurat kita. Rumah kita mau ada nikah, ada saat kakak kita, ada kita mau nikah, gitu kan, ada tukang tenda, tukang masak masuk, apa segala macam, tukang galon, semuanya masuk dah. Jadi jangan kayak bilang pas turun pakai baju pendek, nggak pakai kerudungan. Kok nggak pakai kerudungan sih? Lah rumah gue dia yang salah masuk. Ya tukang tendanya denger, dibawa pulang aja lah kita tendanya. Lalu kami juga pakai terpal aja, anak kambing kalau gitu. Ini nggak bisa, mesti ada orang mungkin melihat kita. Saat itu juga ada kewajiban buat untuk aurat. Terus semua ngepost foto, siap-siap kalau mau ngepost foto, lihat dulu ada yang kelihatan nggak auratnya. Nggak bisa kita bilang kan gambar lama, saat ini foto lama, iya tetap aja itu aurat. Ya, jadi nggak usah banyak dengerin orang. Balik lagi kayak yang kita bilang, komentarnya Allah, komentar Nabi, komentar guru. Nggak dalam masalah agama. Kalau dalam masalah ketaatan sama komentar orang tua. Orang mau bilang, oh orang tua lu kolot banget ya, kaku banget gitu, orangnya nggak boleh ngomong, terserah. Yang penting gue jadi anak yang berbakti. Lalu mau ngomong apa? Ini bodo amat. Yang penting gue nggak dikutuk jadi batu. Aku dikutuk jadi batu. Kita repotan lagi dikutuk jadi cuka, repotan lagi nih, cair lagi. Berarti kalau kodok sholat harus di waktu sholat yang sama, apa boleh di mana aja? Boleh kapan aja. Mau kodok waktu maghrib, di waktu subuh silahkan. Mau kodok subuh di waktu isya silahkan, asal kodoknya jangan di masjid. Atau habis sholat subuh salam, dia sholat lagi maghrib 3 rakaat. Jadi sholat pada maghrib kodok salah 4 rakaat. Orang bingung kan ya, habis subuh nggak ada sholat sunnah, dan itu sholatnya 3 lagi. Ini kan ngejelekin diri sendiri, berarti kan maghribnya kelewatan. Sholat nggak pakai baju, langsung pakai mukena boleh nggak boleh, asal benar auratnya nggak bebayang. Inti menutup aurat adalah nggak ada warna kulitnya yang terlihat. Warna kulit maksudnya entah itu bolong mukenanya atau mukenanya tipis, ketika kena sinaran matahari atau sinaran lampu yang kuat nggak kelihatan tuh warna kulitnya. Boleh. Mohon maaf nggak pakai apa-apa sedalamannya boleh. Yang penting menutup aurat di luar doang. Gambaran orang sholat sama orang meninggal sama kan? Ya ada kita melihat orang meninggal pakai dalaman dulu baru pakai kain kapan? Jangan kain kapan, yang penting kapannya jangan transparan. Bukan kain kapan, namanya plastik namanya ini. Boleh, yang penting nutup nggak bayang. Urutan mandi wajib yang benar gimana Ustaz? Mohon penjelasan singkatnya. Mulai dari kepala. Mulai dari kepala. Tapi bisa bukan pundak, bukan. Jadi kepala pundak lutut kaki lagi Ustaz. Kepala nih. Habis kepala rata, itu kepala nggak pakai kanan kiri nggak? Yang mulai nanti dari kanan kiri itu bagian badan. Jadi nggak usah repot-repot pas kepala dimiringin kanan dulu, nggak ada kepala satu, itu kepala satu, nggak ada kanan, nggak ada kiri. Udah kepala tuh semuanya tuh basahin rata, kan udah selesai nih. Mau ke badan bagian depan dulu dari kanan depan sampai bawah, basuh 3 kali. Basuhannya gimana? Basuhnya ambil gayung, basuhnya 3 kali sampai 3 kali. Terus habis itu kanan belakang dibasahin 3 kali. Habis itu kiri depan 3 kali. Habis itu kiri belakang 3 kali. Ya Ustaz, yang belakang kalau begitu dong kita nggak rata. Itu cuma formalitas sunnahnya. Kiri belakang 3 kali selesai. Habis itu mandi dengan gaya bebas. Jadi mau nempel di tembok, mau ngobrol, mau ngapain silahkan. Baru buat rata ini. Tapi mau jalanin sunnahnya awalnya di situ. Pakai wudu nggak? Pakai. Ya wudunya niatnya apa? Bukan ngangkat hadas kecil boleh sih. Tapi kebanyakan yang bilangnya cuma sunnah sebelum mandi. Ya nawaitu wudu'a sunnatal muslim. Ini niat wudu buat menjalankan sunnah sebelum mandi. Habis itu tadi habis kiri belakang 3 kali, habis itu bebas dari mau kayak gimana, yang penting badannya nanti rata dengan air. Yang dimaksud sholat 2 kali, kalau udah sholat sendiri terus ada yang ajak jamaah, terus niatnya gimana? Pada dirinya ngulang sholat. Sholat kalau kita udah sholat sendiri nih, ada orang temenin gunung biar dapat jamaah, boleh, sholat lagi. Niatnya gimana ya? Niatnya sholat fardu zuhri. Tapi nilainya jadi sunnah. Tapi tetap karena emang sholat zuhur itu wajib, nggak bisa sholat sunnah zuhri.
tetap usolli fardhu dhuhri. Kalau dia punya sholat yang pernah ditinggalin, tak otomatis jadi kodok ke yang sebelumnya. Kalau nggak ada yang pernah ditinggalin, jadi nilainya sunnah. Kalau kita lagi sholat ada kucing tidur di sejadah, apa bulu kucing yang jatuh najis? Ya, pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat bulu kucing itu najis. Tapi kan katanya kucing disukai sama Nabi, nggak berarti semua yang disukai sama Nabi jadi halal bulunya, enggak. Jadi suci bulunya, enggak. Najis bulu kucing yang berjatuhan dari badannya hukumnya najis. Tapi gimana Ustaz? Pas dia jalan kita melihatnya bulu-bulunya gimana? Mundur aja dikit. Ini kan di sejadah nih. Sunnah bukan sunnah. Gerakan dalam sholat itu yang penting nggak 3 kali. Jadi mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh, mau ke belakang boleh, asal jangan bercanda. Kata Ustaz boleh pindah kanan dikit, kanan nggak suruh pindah kiri dikit. Ya, aneh sekarang sholat pembinanya lagi begitu pun. Kita nggak boleh ngeliat sejadah dikit, Zainab datang. Datang udah nungging aja di situ. Kita nggak mungkin digentak-gentak kaki. Ngapain mau pernah buka gentak-gentak kaki? Gimana suruh minggir nggak mungkin. Maka kita bilang Zainab minggir ya, kan pergi sholat. Terus gimana kadang-kadang kita mundur. Kalau mundur udah mentok nih, udah kena lemari, belakang kena tembok, minggir ke kiri. Yang penting arah kiblatnya nggak berubah, minggir ke kiri, arah ke kanan. Enaknya dia aja dan ngalangin di sebelah mana. Yang penting kita yang indah boleh, yang nggak diboleh itu gerakannya lebih dari 3 kali, bukan boleh mundur maju gitu. Yang boleh di sholat tuh maju doang, nutup sholat enggak, mundur boleh. Mundur boleh. Gambarannya dari mana? Kalau lagi sholat jamaah, kan kita deketan nih, terus ada orang yang datang nempok, maju emang. Pas itu kok maju nggak balap imam, jadi kan mundur kan ya, biar dapat berdua. Berarti boleh nggak mundur dalam sholat? Boleh. Yang nggak boleh 3 kalinya, bukan masalah arah, bukan. Terus kalau pakai mukena, nggak pakai baju, terus mukenanya atasan bawahan. Kalau kelihatan dari bawah batal. Jadi ini sholat nggak pakai dalaman lagi. Terus mukenanya atasan bawahan kan ya, yang otomatis bisa keangkat apa segala macam gitu. Nanti kalau seandainya keangkat, kelihatan, ya nanti batal sholatnya. Gitu. Terus pas ngangkat tangan, kelihatan misalnya gitu, entah sikunya, entah bagian perutnya batal. Makanya kalau laki pun kalau pakai sarung, dengan disunahkan dalamannya pakai pangsi lagi kan. Nah memang biar jaga-jaga kalau seandainya ada yang bolong, dia lupa tuh sarungnya atau segala macam, ada penutupnya lagi. Biasain tuh laki-laki kita yang di rumah gitu, biasain suruh pakai celana pangsi. Kenapa memang? Boleh nggak celana pendek? Boleh, asal nggak kebuka kalau lagi gerak. Yang kita takutin namanya sarung kan bisa kebuka, bisa keangkat kan. Jadi kalau dia lagi bergerak nih yang agak-agak ribet gerakannya, itu nggak kelihatan sampai dengkul, ada pangsinya masih. Kalau nggak bisa pakai pangsi berarti celana dalamannya yang 3/4 dah kalau orang bilang bahasanya gitu. Sholatnya kalau pakai baju yang dibuat tidur boleh selama dia yakin nggak ada najis. Makanya disunahkan mukena, sarung, baju yang dipakai buat tidur jangan dipakai buat sholat. Khususnya orang-orang yang udah berumah tangga, karena dia nggak tahu tentang kena cairan-cairan najis atau enggak. Jadi udah yang sholat, baju sholat, tidur. Kalau perempuan kayaknya nggak ada tidur pakai mukena ya nggak. Kalau ketiduran nggak tahu sih gitu. Wirid rebah di atas sejadah tahu gitu. Tadi bangunnya tadi saya lagi megang tasbih, perasaan. Yang betulnya malah lagi tidur, perasaan doang megang tasbih. Tapi kalau laki kan sering, maksudnya emang terkadang ya pakai sarung tidur udah gitu. Yang begini sarungnya kalau bisa dibedain dari yang buat tidur gitu, biar lebih terjamin sucinya, nggak najis. Ya, Allah mudah-mudahan ya Allah berikan kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah